Liburan lagi liburan. Nah, kali ini destinasi wisata pilihannya adalah setelah mempersiapkan semua perbekalan dan dokumen-dokumen yang saya perlukan untuk perjalanan wisata kali ini. Nah, saya sudah siap untuk memasuki pesawat alias boarding. Nah, sekarang waktunya untuk mencari tempat duduk yang sudah pesan. Nah, yang lebih bagus, jadi kalau Anda bisa pesan online untuk memilih tempat duduk, pilihlah yang di aisle karena Anda tidak akan mengganggu orang kalau Anda pingin ke toilet atau sekedar jalan-jalan minta minum sama pramugarinya. Nggak terasa saya udah di Kyoto. Kota Kyoto masih diselimuti ketenangan, udara segar dan aroma teh hijau terasa menenangkan seperti memeluk hati yang enggan pergi. Tapi petualangan memanggil. Saat langkah kaki menapaki stasiun Kyoto, rasa antusias mulai mengalahkan rasa berat untuk meninggalkan kota bersejarah ini. Kereta Shinkansen datang dengan kecepatan dan ketepatan waktu yang mengagumkan. Saat pintunya terbuka, aku tahu perjalanan ini bukan sekedar berpindah tempat, tapi babak baru menuju hiruk pikuk modernisasi Tokyo. Pemandangan berganti cepat di jendela dari kuil-kuil kuno dan pegunungan tenang di Kyoto hingga ladang terbuka dan kota-kota kecil yang menjadi jembatan waktu. Dalam 3 jam aku seperti melintasi dua dunia, masa lalu yang penuh makna dan masa depan yang penuh kemungkinan. Akhirnya Tokyo menyambut dengan gedung-gedung menjulang, lampu-lampu neon dan energi yang luar biasa. Tapi di tengah keramaian itu, kenangan tentang Kyoto tetap hidup seperti bisikan lembut yang mengingatkan untuk tetap tenang meskipun dunia terus berlari cepat. Setibanya di Tokyo, langkah pertama membawaku ke salah satu ikon paling sibuk di dunia, yaitu Shibuya Crossing. Di sana ribuan orang menyeberang dalam harmoni seolah kekacauan pun bisa jadi keindahan. Di tengah lautan manusia, aku berdiri diam sejenak, menyadari bahwa aku kini berada di jantung kota yang tak pernah tidur. Di kejauhan, patung Hachiko berdiri setia, mengingatkan tentang arti kesetiaan di tengah dunia yang terus berubah. Dari modernitas yang gemerlap, aku beranjak ke sisi lain Tokyo, Asakusa. Saat memasuki gerbang Kaminarimon, nuansa masa lalu kembali menyapa. Kuil Sensoji berdiri megah, dikelilingi aroma dupa, dan jalanan kecil dengan toko-toko tradisional yang menjual kimono, mochi, dan cendera mata. Di sini waktu seakan melambat. Tokyo tak lagi hanya tentang gedung-gedung tinggi, tapi juga tentang akar yang tak pernah dilupakan. Perjalanan ini bukan hanya soal tempat yang kutujui, tapi tentang pengalaman yang mengisi ruang hati, dari Shibuya yang penuh semangat hingga Asakusa yang penuh makna. Tokyo memperlihatkan dua wajahnya yang sama-sama mempesona. Oh ya guys, meskipun siang hari dan malam hari, Anda harus selalu setia membawa payung, alat transportasi agar Anda bisa berteduh dari hujan karena cuaca kadang hujan, kadang panas. Nah, Tokyo meskipun begitu tidak ada halangan untuk selalu melangkahkan kakiku menuju ke Asakusa. Saat mau menyeberang, saya sempatkan untuk fokus sejenak di lampu. Tokyo selalu punya cara membuatku kembali jatuh cinta. Setiap sudutnya, entah itu gemerlap Shinjuku, ramen panas di sudut Harajuku, atau sore tenang di Ueno Park, selalu punya cerita baru. Hari ini di Shibuya, besok di Asakusa, lusa mungkin tersesat di gang kecil yang menjual takoyaki terenak yang tak ada di peta. Tapi justru disitulah magisnya Tokyo, kota yang tak pernah kehabisan kejutan. Tak peduli sudah beberapa kali aku kesini, Tokyo selalu terasa baru dan aku tak pernah bosan untuk melangkah, menyusuri, dan jatuh cinta lagi dan lagi. Tokyo memang tak pernah tidur. Saat matahari tenggelam, lampu-lampu kota justru menyala terang, menghidupkan malam dengan
warna dan suara dari Shibuya yang riuh hingga izakaya kecil di gang tersembunyi, semua penuh cerita. Di kota ini waktu seolah tak cukup, ada terlalu banyak yang bisa dilihat, dirasakan dan dinikmati. Tokyo bukan hanya kota, tapi ritme yang terus berdetak siang dan malam. Dan di tengah hiruk pikuk itu, aku menyadari disinilah aku terus melangkah. Tokyo di malam hari, kau justru hidup sepenuhnya. Lampu neon menggantikan mentari dan langkah kaki tak pernah berhenti. Kau ajarkan bahwa malam bukan untuk diam, tapi untuk bermimpi dengan mata terbuka. Nuansa santai dan ringan, siang ramai, malam pun tak kalah heboh. Tokyo tuh kayak sahabat yang gak pernah capek diajak jalan. Selalu ada tempat baru, rasa baru, dan kejutan di setiap sudutnya. Gimana, bisa bosan? Di kota yang tak pernah tidur ini, aku justru menemukan bagian dari diriku yang lama tertidur. Tokyo membangkitkan semangat, keberanian, dan rasa ingin tahu hal-hal yang kadang hilang dalam rutinitas. Tokyo bukan sekedar kota, ia adalah layar lebar dengan cahaya, suara, dan irama yang terus berputar tanpa jendela. Kau bisa jadi siapapun di sini, seorang pejalan kaki di Shibuya, penikmat senja di Asakusa, atau hanya jiwa yang mencari arti di tengah keramaian. Dan malam itu saat cerita baru dimulai. Kalau kamu pikir Tokyo bakal capek setelah seharian sibuk, salah besar. Begitu matahari tenggelam, kota ini malah makin hidup. Kafe buka sampai tengah malam, jalanan tetap ramai dan vibe-nya nggak pernah mati. Nah, ini saatnya saya dan keluarga saya menikmati hidangan ramen khas dari Jepang. Oke guys, selamat menikmati dan mudah-mudahan Anda semuanya bisa mempunyai kesempatan berlibur di Tokyo. Ciao, ciao, bye-bye, energi.